Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem reproduksi. Pada soal ini, di sini diketahui suatu pernyataan yaitu fase menstruasi terjadi pada pertengahan siklus di hari ke-14 setelah datang haid sebelumnya. Sebab kadar LH dan FSH pada fase menstruasi berjumlah maksimal. Nah, dari pernyataan tersebut ditanyakan bagaimana hubungan sebab akibat dari dua pernyataan itu. Mari kita coba bersama-sama. Jadi pertama, untuk menjawabnya kita analisis dulu dari masing-masing pernyataan. Untuk menganalisis apakah masing-masing pernyataan itu betul atau salah, kita bisa melihat dari fase-fase menstruasi, di mana fase-fase menstruasi itu akan terbagi menjadi 4 fase. Terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu terdapat fase praovulasi. Fase praovulasi ini, pada fase ini akan terbentuk folikel, di mana folikel itu akan merangsang terhadap terbentuknya hormon estrogen, dan dari situ maka endometriumnya akan menebal. Nah, pada fase ini itu terjadi dari hari ke-1 atau hari pertama hingga hari ke-14. Selanjutnya, pada fase kedua, yaitu fase ovulasi. Pada fase ini hormon FSH dan LH akan meningkat, di mana hal tersebut menyebabkan endometriumnya akan menebal. Nah, fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14 dari awal menstruasi. Selanjutnya di fase ketiga, yaitu ada fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini terjadi penurunan hormon estrogen, di mana karena adanya penurunan estrogen maka endometriumnya akan mulai menipis, dan fase ini terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada fase menstruasi. Untuk fase menstruasi ini terjadi peluruhan endometrium, dan fase ini terjadi pada hari ke-28. Nah, setelah mengetahui penjelasan tersebut, maka sekarang kita analisis untuk masing-masing pernyataan. Untuk pernyataan yang pertama, tadi disebutkan bahwa fase menstruasi terjadi pada pertengahan siklus di hari ke-14 setelah datang haid sebelumnya. Nah, ternyata pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Kenapa? Karena pada hari ke-14 setelah datangnya haid sebelumnya itu bukan fase menstruasi tapi fase ovulasi. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu kadar LH dan FSH pada fase menstruasi berjumlah maksimal. Pernyataan ini juga merupakan pernyataan yang salah. Kenapa? Karena kadar LH dan FSH akan berjumlah maksimal itu pada saat fase ovulasi dan praovulasi. Sehingga dari sini, dari dua pernyataan ini, karena keduanya salah, maka dapat disimpulkan bahwa kedua pernyataannya tidak saling berhubungan atau tidak berhubungan.
Oke, sekian jawaban untuk soal ini, semoga bisa membantu. Terima kasih.